Saya yakin saya akan bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan persoalan UMP di Jakarta dengan baik. Ya. Teman-teman media semuanya, jadi hari ini kami dari relawan buruh nasional dan khususnya relawan buruh DKI Jakarta menyatakan dukungan kami kepada Bapak Pram dan Bang Dul, karena kami di sini sangat yakin sebagai perwakilan kaum buruh, Pak Pram adalah sosok pemimpin yang tepat untuk Jakarta ke depannya, dan kami harap semua ke Pak Pram, dan kami sangat yakin Pak Pram bisa membawa program-program yang dapat membawa kesejahteraan buruh lebih baik lagi ke depannya. Itu dari segi upah minimum nanti, semoga saya harap lebih baik lagi ketika Pak Pram menjadi gubernur Jakarta. Lalu selanjutnya yaitu soal jaminan kesehatan untuk para buruh dan jaminan pendidikan untuk anak-anaknya juga. Mungkin itu harapan yang dari kami sebagai kaum buruh, dan saya harap juga Pak Pram bisa datang minggu depan ke kawasan pemukiman buruh yang ada di Cengkareng. Terima kasih. Silakan Pak Pram. Jadi tadi secara prinsip apa yang menjadi keinginan buruh di Jakarta ada 3. Yang pertama adalah masalah UMP. Kalau dalam penentuan UMP memang antara perwakilan buruh dengan gubernur dan pemerintah Jakarta harus duduk bareng. Dan saya sangat terbuka untuk itu. Yang kedua yang menyangkut masalah jaminan hari tua dan juga BPJS dan sebagainya. Ini juga menjadi masalah bagi para buruh, dan yang terakhir adalah untuk pendidikan keluarga buruh, termasuk KJP dan sebagainya. Sehingga 3 hal itu yang tadi disampaikan, dan bagi saya yang paling utama adalah yang nomor 1, ya walaupun semuanya utama ya, tapi yang nomor 1 itulah yang sering menjadi perbedaan di lapangan. UMP Jakarta itu sesuatu yang selalu sangat sensitif. Tetapi saya sangat akan terbuka kepada perwakilan buruh. Saya seperti dengan Pak Mustopo dan bahkan dengan kakeknya Evan ini saya udah kenal zaman kakeknya. Sehingga dengan demikian saya yakin saya akan bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan persoalan UMP di Jakarta dengan baik. Ya. Amin. Cukup ya. Mas tadi disinggung soal aduan apa dari buruh itu kan bisa di balai kota misalnya. Ya, apapun saya akan terbuka untuk bisa duduk, karena ruang dialog di pemerintahan Jakarta itu harus terbuka, nggak bisa dihindari. Semakin dihindari sebenarnya semakin tidak bagus bagi kenyamanan, ketentraman Jakarta. Ya. Mas Pram, ini kan kemarin katanya Pak Anies mau deklarasi dukungan Pram Rano, itu benar nggak, dan kapan sih? Yang jelas kemarin jam 6 pagi saya sudah bertemu dengan Mas Anies 1 jam lebih. Makannya adalah lontong sayur yang enak banget, kopi buatan Bu Ferry, istrinya Mas Anies enak. Mas Anies juga ngajak putranya, karena saya kenal Mas Anies sangat lama sehingga pembicaraannya dalam. Tindak lanjutnya nanti diikutin aja apa yang akan dilakukan ya. Soal RK klaim dukungan dapat dukungan dari Pak Jokowi. Ya, bagi saya ini negara demokrasi, mau dukungan dari mana saja monggo. Saya tidak pernah mempersoalkan. Monggo aja. Kalau saya pribadi dukungannya dari mana yang diharapkan? Dari rakyat Jakarta. PSI untuk wilayah DKI Jakarta, alhamdulillah kita kompak bersatu memastikan kemenangan 1 putaran untuk Pramono dan Rano Karno, dan insya Allah dengan ratusan ribu anggota dan keluarganya, harapan itu menjadi sangat mungkin. Apalagi kita tahu bahwa trennya sekarang naik terus, dan memang kita berharap pasti 1 putaran itu akan terjadi, insya Allah. Gitu, Pak. Ya, yang pertama saya terima kasih kepada KSPSI. Pak Jumhur Hidayat ini teman saya dari tahun 86, sama-sama aktivis di ITB. Yang membedakan beliau pernah ditahan 4 tahun ya. Telah ditahan pada rezim, walaupun dulu saya yang memimpin demonya sebenarnya. Demo ke DPR dan sebagainya, karena waktu itu saya yang menjadi ketuanya. Saya merasa ini energi yang luar biasa yang diberikan oleh teman-teman KSPSI yang secara real. Bahkan saya sendiri tidak pernah, terutama dengan teman-teman KSPSI ini meminta, tetapi mereka secara sadar sepenuhnya memberikan dukungan, dan effortnya dilakukan luar biasa. Mereka sudah door to door canvassing, sehingga itulah yang membuat saya makin terharu dan merasa bahwa teman-teman KSPSI sudah memberikan energi yang luar biasa bagi saya pribadi.
bagaimana optimismenya memandang di Pilkada Jakarta nanti, apakah bakal yakin menang satu putaran? Jadi kalau melihat antusiasme, dukungan, dan juga keinginan terutama, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan itu bisa terwujud, karena dalam survei saya, walaupun survei secara terbukanya belum sampai dengan 50 lebih, tapi kalau diekstrapolasi hampir dari semua lembaga survei kita sudah lebih dari itu. Sehingga dengan demikian titik-titik terakhir ini sampai dengan tanggal 27, dukungan-dukungan seperti ini sangat membantu sekali, dan ini real banget. Mereka sebelum bertemu dengan saya, mereka sebenarnya sudah melakukan sosialisasi di jaringannya masing-masing, dan saya dengan Pak Jumur ini dikasih report secara terus-menerus. Saya melihat ini real, betul-betul real. Saya ucapkan terima kasih. Mas Pram, udah masuk musim hujan, biasanya banjir, terus masalah permukiman warga, nanti gimana nih Mas? Mungkin bisa. Ya, apapun persoalan banjir di lapangan kan seperti yang selalu saya sampaikan, ada 3, banjir kiriman, banjir lokal, banjir rob. Nah, kalau musim hujan ini yang paling banyak adalah banjir lokal, artinya karena sungainya tidak dikeruk, sampahnya dibiarkan, kemudian pompanya tidak dicek dan sebagainya. Karena saya belum menjabat, tentunya saya tidak bisa memerintahkan untuk itu. Tetapi secara konsep saya tahu bagaimana cara mengatasi pemecahan terhadap banjir itu. PR pemukiman penduduk, Mas? Ya itu tadi, secara konsep saya tahu itu, termasuk di Jakarta ada 12 pompa, memang perlu ditambah, dan tidak semua pompa itu berfungsi dengan baik. Contohnya, ketika kemarin banjir yang lalu hanya 6 pompa berfungsi. Harusnya ketika sebelum banjir terjadi, pompanya memang dipersiapkan dari awal. Ya. Mas Pram, terkait persiapan debat besok, adakah strategi khusus yang disiapkan Mas Pram? Apalagi kan di pas masa itu mereka lebih unggul terhadap tata kelola kota. Jadi urusan debat, baik tata kota atau lingkungan, urusannya bukan unggul nggak unggul. Apakah program itu bisa diwujudkan atau tidak dalam waktu periode 5 tahun. Kalau saya ingin rasional bahwa semua besok yang akan saya tawarkan, saya sampaikan itu betul-betul program yang bisa dieksekusi selama 5 tahun. Jadi saya tidak menghayal gitu ya. Mas, menjelang masa-masa akhir kampanye ini apa yang akan difokuskan oleh Kenapa? menjelang masa-masa akhir kampanye apa yang akan menjadi fokus? Sampai dengan tanggal 23 saya tetap bersosialisasi seperti biasa. Tanggal 24, 25, 26, 27 sampai hari pencoblosan ada 4 hari, saya akan memikirkan hal yang tentunya saya tidak mau melanggar kampanye, tetapi kan waktu itu juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang secara positif, mungkin dengan keluarga dan sebagainya. Kampanye akbar akan di Jakarta tanggal 23, tempatnya di Gedung Madya, GBK. Ya, makasih ya.